Bab 1221, Teman Lama Dalam Masalah. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian mengerutkan kening dan menyela Wang Ba. Aku tahu namamu, kamu tidak harus terus mengingatkanku. Dia kesal olehnya. Ketika Wang Ba memperhatikan kesalahan verbalnya yang terus-menerus, dia tidak terus memikirkannya karena dia tahu itu akan memperburuk keadaan. Wang Ba kemudian mengubah topik pembicaraan. Nak, yang kuinginkan bukanlah ucapan terima kasih, aku ingin kau menggunakan tindakanmu untuk berterima kasih padaku. Ambil tindakan, mengerti, mengambil tindakan. Tindakan seperti apa yang Anda ingin saya lakukan sebagai bentuk terima kasih? Duan Lingtian bertanya, ini hanya masalah kecil, bantu aku menemukan tubuh keturunan-keturunan klan naga, kata Wang Ba santai seolah mencari tubuh keturunan garis keturunan dari klan naga adalah jalan-jalan di taman. Keturunan garis klan naga, apa itu? Duan Lingtian bertanya dengan ragu. Kamu akan tahu di masa depan, berjanjilah padaku dulu, kata Wang Ba. Dia terdengar seperti sedang merencanakan sesuatu. Namun, Duan Lingtian tidak menyadarinya dan langsung setuju. Baiklah, aku akan membantumu menemukan tubuh keturunan garis keturunan dari klan naga di masa depan, kau akan meninggalkan tubuhku saat itu. Tentu saja, apakah Anda pikir saya suka tinggal di tubuh Anda? Wang Ba berkata, kesal. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan rela tinggal di tubuh bocah ini. Aku tidak bisa mengingat siapa aku sekarang, aku juga tidak bisa mengingat orang-orang yang kukenal selain dirimu. Duan Lingtian menghela nafas. Jadi, kemana aku harus pergi sekarang? Nak, ada sebuah kota di timur, saya sarankan Anda melihat ke sana, mungkin Anda akan melihat seseorang yang Anda kenal, kata Wang Ba. Secara alami, itu benar-benar omong kosong. Dia hanya mengatakan itu untuk menghibur Duan Lingtian. Baik-baik saja maka, aku akan pergi ke sana. Duan Lingtian menjawab dan mengangguk. Dia melompat dalam persiapan untuk terbang. Sayangnya, dia tidak bisa terbang. Nak, jangan lupa kamu baru saja memulihkan dantianmu. Basis kultivasi Anda belum pulih ke tahap bawaan, Wang Ba mengingatkannya. Hanya seniman bela diri di panggung bawaan yang bisa terbang. Itu adalah hukum ketat dari Tanah Suci Dao Marsial, dan itu juga merupakan hukum ketat dari 3 benua fana besar termasuk benua awan. Di benua awan, tahap terendah dari tahap bawaan disebut Void Preying Stage. Aku akan membunuh orang yang memotong dantianku ketika aku ingat siapa dia. Duan Lingtian marah. Dia tidak bisa lagi terbang, dia hanya bisa berlari. Untungnya, kota itu tidak jauh dari pegunungan. Dengan kekuatan kakinya, sebuah titik hitam kecil muncul di hadapannya setelah beberapa saat. Titik kecil-kecil itu terus tumbuh sebelum akhirnya berubah menjadi kota besar dan megah. Kota itu seperti binatang raksasa yang berjongkok. Itu tampak menindas ketika seseorang melihatnya dari jauh. Ada beberapa seniman bela diri yang masuk dan keluar kota sesekali. Kedatangan Duan Lingtian tidak menarik perhatian seniman bela diri. Meskipun dia berbeda dari yang lain yang terbang sejak dia berjalan, dia tidak menarik perhatian. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi, dan ada banyak jenis orang di benua Cloud. Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian memasuki kota, sebuah suara terkejut terdengar dari belakangnya. Suara itu semakin dekat dan dekat dengannya. Namun, Duan Lingtian sama sekali tidak peduli dengan pemilik suara itu. Itu tidak disengaja karena dia tidak tahu namanya Duan Lingtian. Segera setelah itu, 2 siluet tiba di depan Duan Lingtian hampir bersamaan dan menghentikannya. Kedua siluet itu milik 2 pemuda yang masing-masing berpakaian merah dan biru. Pemuda berpakaian merah memandang Duan Lingtian saat dia berkata, Duan Lingtian. Kau memanggilku. Duan Lingtian terkejut ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba 2 pemuda identik itu. Dia tercengang ketika mendengar pemuda berpakaian merah memanggilnya Duan Lingtian saat dia menatapnya. Apakah pemuda berpakaian merah itu mengenalnya? Wang Ba, lebih tepatnya, jiwanya, yang ada di tubuh Duan Lingtian tidak bisa tidak bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu. Duan Lingtian, jangan bilang kamu tidak mengenali kami. Pemuda berbaju merah itu tercengang. Aku mengenal kalian berdua. Duan Lingtian tampak bingung. Dia berkata dengan lembut, aku tidak ingat kalian berdua, juga, apakah kamu memanggilku Duan Lingtian? Apakah nama saya Duan Lingtian? Kamu bahkan lupa namamu sendiri. Pemuda berpakaian merah itu benar-benar terkejut.
Di sisi lain, pemuda berbaju biru di sebelahnya yang diam selama ini mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya yang semula tanpa emosi. Ya, Duan Lingtian mengangguk sebelum dia menggelengkan kepalanya lagi. Dia berkata, saya kehilangan sebagian ingatan saya, jadi nama saya Duan Lingtian. Tentu saja, Anda Duan Lingtian, satu-satunya Duan Lingtian, kata pemuda berpakaian merah sambil mengangguk. Aku tidak ingat kalian berdua, apakah aku mengenal kalian berdua sebelum aku kehilangan ingatanku? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat dua pemuda yang terlihat identik. Bagaimana kamu bisa mengingat kami ketika kamu bahkan tidak mengingat namamu sendiri, kata pemuda berpakaian merah dengan senyum paksa di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya, tapi kamu pasti mengenal kami sebelum kamu kehilangan ingatanmu. Nama saya Namong Yi, dan dia Namong Chen. Kami saudara kembar, jika Anda tidak mengingat kami, apakah Anda ingat Sekte 5 Elemen? Sekte 5 Elemen di Gurun Utara Zona Timur. Pemuda berpakaian merah memperkenalkan dirinya dan pemuda berpakaian biru di sebelahnya sebelum dia menambahkan, kami bertemu satu sama lain di Sekte 5 Elemen, tuan kami adalah pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen. Namong Yi, Namong Chen, saya tidak ingat, kata Duan Lingtian dengan cemberut. Dia menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian, apa sebenarnya? Tepat ketika Namong Yi hendak bertanya kepada Duan Lingtian bagaimana dia kehilangan ingatannya, jeritan yang menghancurkan bumi memotongnya. Namong Chen, Namong Yi, jeritan yang menghancurkan bumi datang dari belakang Duan Lingtian, mengejutkannya. Seseorang memanggil kalian berdua. Duan Lingtian memandang saudara-saudara Namong. Duan Lingtian, jika orang itu mengejar kami dan bertanya tentang kami, katakan padanya bahwa Anda tidak mengenal kami. Duan Lingtian memperhatikan perubahan ekspresi Namong Yi. Namong Yi pergi setelah memberitahu Duan Lingtian dan terbang menuju kota di depan dengan Namong Chen di belakangnya seolah-olah mereka menghindari Dewa Wabah. Namong Yi baru ingat bahwa dia dan Namong Chen sedang diburu oleh seorang lelaki tua saat ini. Mereka benar-benar melupakannya ketika mereka melihat Duan Lingtian. Pada saat ini, siluet seperti hantu muncul di depan Duan Lingtian. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam. Jubah hitam benar-benar menyembunyikannya, bahkan wajahnya tidak terlihat. Dia memancarkan getaran menakutkan. Meskipun Duan Lingtian tidak bisa benar-benar melihat penampilan lelaki tua itu, dia bisa melihat mata lelaki tua itu berkilauan dengan ganas. Orang tua itu menatap Duan Lingtian sebelum dia mengejar Namong Chen dan Namong Yi ke kota. Ada gelombang aura menakutkan di tubuhnya. Duan Lingtian belum sadar saat ini. Nak, tidak mudah menabrak seseorang yang kamu kenal. Apakah Anda ingin melihat mereka berdua mati? Suara Wang Ba datang pada saat ini, menyebabkan Duan Lingtian kembali ke dunia nyata. Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis, dan dia bergegas menuju kota di depan. Dia mengejar pria tua berjubah hitam di kejauhan. Bentuk naga surgawi, suara mendesing. Energi 5 warna mengelilingi Duan Lingtian saat dia berlari keluar seolah-olah ada pedang tak terlihat yang membuka jalan untuknya. Dia sepertinya telah berubah menjadi naga surgawi 5 warna. Meski sudah kehilangan ingatan, dia bisa melakukan gerakan jurus yang telah dia kuasai secara tidak sadar. Pada saat ini, dia semakin dekat dan lebih dekat dengan lelaki tua berjubah hitam itu. Di sisi utara kota yang luas itu adalah tanah tandus. Semuanya hancur dan telah lama ditinggalkan. Biasanya, tidak ada yang akan datang ke sini. Namun, dua pemuda menghadapi hidup atau mati mereka di sini hari ini. Namong Chen, Namong Yi, kalian berdua pasti akan mati hari ini. Pria tua berjubah hitam itu bergerak seperti angin seolah-olah dia telah berubah menjadi hantu. Dia mengejar Namong Chen dan Namong Yi hanya dalam sekejap mata. Kecepatan Namong bersaudara jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lelaki tua berjubah hitam itu. Sial, ekspresi Namong Yi berubah drastis ketika dia melihat suara angin bersiul di belakang mereka semakin dekat. Bahkan Namong Chen yang selalu tanpa emosi memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Suara mendesing, hanya dalam sekejap, lelaki tua berjubah hitam itu menghalangi jalan saudara-saudara Namong. Dia melayang di udara dan menatap mereka berdua saat dia berkata dengan jijik, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri dariku? Ekspresi Namong bersaudara berubah ketika mereka melihat lelaki tua berjubah hitam itu muncul di hadapan mereka. Pada saat yang sama, sedikit keputusasaan bisa terlihat di wajah mereka. Mereka telah berlari selama berhari-hari, apakah mereka benar-benar tidak dapat melarikan diri hari ini?
Suara mendesing. Pada saat saudara-saudara Namong mengundurkan diri untuk menghadapi kematian, siluet seperti angin melintas dan muncul di hadapan saudara-saudara Namong. Siluet itu berdiri dengan tenang menghadap lelaki tua berjubah hitam itu, saling berhadapan. Duan Lingtian, saudara-saudara Namong tercengang ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba pemuda berpakaian ungu itu. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian akan mengejar mereka. Dia harus tahu bahwa dia mungkin terseret ke dalam bahaya yang mereka hadapi. Mereka berguna bagi saya, Anda keluar dari sini, kata Duan Lingtian. Nada suaranya tenang dan tidak ada pertengkaran. Bocah, aku menyelamatkan hidupmu lebih awal, karena kamu sangat tidak tahu berterima kasih, aku akan mengambil hidupmu yang tidak berharga sekarang. Pria tua berjubah hitam itu sedikit terkejut melihat penampilan Duan Lingtian. Namun, dia dengan cepat memutuskan untuk membunuh Duan Lingtian. Tunggu, Namong Yi menghentikan lelaki tua berjubah hitam itu ketika dia bersiap-siap untuk menyerang. Ini antara kita, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pergi. Namong Chen bahkan lebih lugas saat dia terbang dan berdiri di depan Duan Lingtian. Dia melindungi Duan Lingtian di belakangnya dan meminta Duan Lingtian pergi. Saudara-saudara tidak ingin menyeret Duan Lingtian ke dalam masalah pribadi mereka. Tentu saja, ini karena mereka tidak menyadari kemampuan Duan Lingtian saat ini. Bab 1222, Tahap Pembentukan Inti Tingkat Pertama. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Saudara-saudara Namong tahu Duan Lingtian sangat berbakat di martial Dao sebelumnya. Fakta bahwa dia berada di tanah dalam menunjukkan bahwa kemampuannya juga luar biasa. Namun, hanya karena kemampuannya luar biasa tidak berarti dia akan mampu menangani pria berjubah hitam yang berdiri di depan mereka. Orang tua berjubah hitam itu berada di tingkat ke-7 Martial Monarch Stage. Meskipun keduanya memiliki beberapa pertemuan hebat sejak tiba di tanah dalam, mereka masing-masing hanya berada di tahap Martial Monarch tingkat ke-5 dan tahap Martial Monarch tingkat ke-6. Mereka jauh kurang dibandingkan dengan lelaki tua berjubah hitam itu. Apalagi lelaki tua berjubah hitam itu, mereka bahkan mengira kekuatan Duan Lingtian lebih lemah dari mereka. Karena itu, mereka tidak ingin melibatkan Duan Lingtian dalam masalah mereka. Kalian berdua tidak berdaya, namun, kamu masih memikirkannya. Lucu sekali. Pria tua berjubah hitam itu mengejek. Jubah hitam di tubuhnya berkibar saat dia menyerang Duan Lingtian. Itu membuatnya tampak seperti kelelawar hitam. Brat, izinkan saya menunjukkan konsekuensi mencampuri urusan orang lain. Dia sangat cepat bahkan Namong Yi tidak bisa bereaksi tepat waktu. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di depan Namong Chen yang melindungi Duan Lingtian. Dia mengangkat lengannya dan menyerang Namong Chen. Perbedaan antara tahap Martial Monarch tingkat ke-7 dan tahap Martial Monarch tingkat ke-6 dibuat jelas pada saat ini. Ekspresi Namong Chen berubah drastis saat dia diserang. Dia memuntahkan seteguk darah. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah hitam itu lagi, dia menemukan lelaki tua berjubah hitam itu telah tiba sebelum Duan Lingtian. Dia menyerang dengan tangannya. Sarung tangan senjata roh di tangannya bersinar terang seolah-olah dia memiliki bantuan surgawi. Bang! Bang, 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 bang. Angin bertiup ketika lelaki tua berjubah hitam itu menyerang Duan Lingtian dengan tangannya. Ada getaran di udara sebelum gelombang udara berubah menjadi badai-badai, menyebabkan jubah ungu dan rambut Duan Lingtian berkibar tertiup angin. Ekspresi Namong bersaudara berubah, dan mereka berteriak serentak untuk memperingatkan Duan Lingtian, awas. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkannya sekarang. Ada 4 siluet naga hitam kuno di atas kepala lelaki tua berjubah hitam itu ketika dia menyerang. Serangan ganas dan destruktif melesat ke arah Duan Lingtian yang berdiri di dekatnya. Bahkan pada titik ini, Duan Lingtian tidak punya niat untuk menghindar. Dia berdiri di sana sementara gelombang energi asal yang samar muncul. Itu berlama-lama di sekitar tubuhnya secara halus. Itu akan luput dari perhatian jika seseorang tidak melihat dari dekat. Energi asal yang tidak jelas dikombinasikan dengan energi langit dan bumi membentuk 2 siluet mamut kuno. Tahap pembentukan inti tingkat pertama. Itu adalah basis kultivasi Duan Lingtian saat ini. Tahap formasi inti tingkat pertama. Ketika mereka melihat fenomena langit dan bumi di atas kepala Duan Lingtian, tidak hanya lelaki tua berjubah hitam itu terkejut, tetapi saudara-saudara Namong juga terkejut. Bagaimana itu mungkin? Wajah saudara-saudara Namong dipenuhi dengan ketidakpercayaan.
Mereka sulit percaya bahwa pemandangan di depan mata mereka adalah nyata. Namun, buktinya ada di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Segera setelah seorang seniman bela diri menyerang dengan origin energi, bahkan jika itu hanya sejumlah kecil, itu akan menarik energi langit dan bumi dan membentuk fenomena langit dan bumi yang sesuai dengan basis kultivasi mereka. Sekarang energi asal di sekitar Duan Lingtian telah memobilisasi energi surga dan bumi dan membentuk dua siluet mamut kuno, itu mengungkapkan basis kultivasinya saat ini. Tahap pembentukan inti tingkat pertama. Namun, dari apa yang mereka ingat, tidak mungkin Duan Lingtian menjadi seniman bela diri formasi inti tingkat pertama, apapun yang terjadi. Terlebih lagi, seorang seniman bela diri formasi inti tingkat pertama seharusnya tidak berada di sini. Kamu hanya semut bagiku. Saat guntur dan kilat menyambar, lelaki tua berjubah hitam itu akhirnya menyerang Duan Lingtian dengan energi yang dia isi saat dia menggoda dan meremehkannya. Dia mengarahkan serangan ke tubuh Duan Lingtian. Bang! Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di udara. Hembusan gelombang udara yang bergemuruh berubah menjadi badai-badai hanya dalam sekejap mata, menyebabkan kerikil di tanah beterbangan kemana-mana. Ekspresi Namong bersaudara sangat mengerikan ketika mereka mendengar ledakan keras. Mereka tidak tahu mengapa basis kultivasi Duan Lingtian hanya berada di tahap formasi inti tingkat pertama. Mereka tidak berpikir dia akan selamat dari serangan kekuatan penuh seniman bela diri tingkat ke-7 Martial Monarch Stage. Namun, adegan berdarah yang mereka harapkan tidak terlihat. Adegan di depan mata saudara-saudara Namong membuat ekspresi mereka berubah menjadi takjub. Yang mereka lihat hanyalah Duan Lingtian berpakaian ungu berdiri di sana dengan perisai cahaya 5 warna di sekeliling tubuhnya. Tidak ada yang tahu kapan itu muncul. Perisai itu melepaskan aura ganas. Sementara itu, telapak tangan pria tua berjubah hitam itu menempel pada perisai cahaya 5 warna di tubuh Duan Lingtian. Energi agung yang keluar dari telapak tangannya sepertinya tidak ada habisnya. Namun, perisai cahaya 5 warna tidak terpengaruh di tempat di mana energi agung menyerang. Pada saat ini, retakan mengerikan mulai menyebar dari bawah kaki pria tua berjubah hitam itu. Seolah-olah mereka membentuk jaring laba-laba besar. Retakan menyebar puluhan meter sebelum akhirnya berhenti. Di sisi lain, tanah di bawah kaki Duan Lingtian sama sekali tidak tersentuh. Sudah jelas siapa yang menang dalam pertarungan ini. Kamu, ada ketakutan di mata pria tua berjubah hitam itu saat dia mencoba mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, matanya yang tersembunyi, menyipit. Ini karena dia melihat fenomena langit dan bumi di atas kepala Duan Lingtian. 5 siluet naga hitam kuno turun saat mereka memandang dunia dengan jijik. Siluet 2 mamut kuno tampak tidak berarti di sebelah mereka. Huff, pria tua berjubah hitam itu mengerang kesakitan. Rasa sakit itu berasal dari perisai cahaya 5 warna di tubuh Duan Lingtian yang muncul dari udara tipis. Itu menyelimuti tangan pria tua berjubah hitam itu sebelum memotong lengannya. Darah segar berceceran di mana-mana. Jadi bagaimana jika aku seekor semut? Aku masih bisa menginjakmu dengan kakiku. Duan Lingtian berkata dengan dingin sambil dengan santai melemparkan pukulan. Energi 5 warna yang agung membentuk bentuk pedang hanya dalam sekejap mata dan mendarat dengan keras di perut bagian bawah lelaki tua berjubah hitam itu. Bang! Suara keras yang mirip dengan balon yang meledak bergema di udara. Gelombang energi asal yang bergemuruh menyapu dantian pria tua berjubah hitam itu. Energi asal menghilang tanpa jejak setelah itu. Kamu memutuskan dantianku. Ekspresi pria tua berjubah hitam itu berubah drastis setelah Duan Lingtian menyerangnya. Matanya dipenuhi dengan permusuhan ketika dia memelototi Duan Lingtian. Sepertinya matanya akan keluar. Dia ingin memotong Duan Lingtian menjadi jutaan keping. Bang! Orang tua berjubah hitam itu dikirim terbang seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Dia akhirnya mendarat keras di tanah, berjuang untuk bangun. Suara mendesing, embusan angin bertiup, dan siluet ungu muncul di hadapannya dari udara tipis. Duan Lingtian tiba di depan pria tua berjubah hitam dengan kecepatan kilat dan menginjak dadanya. Pria tua berjubah hitam itu jatuh kembali ke tanah. 5 kekuatan naga hitam kuno. Namong Yi akhirnya berbalik setelah beberapa saat. Dia menelan ludah saat melihat siluet ungu dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan siluet ungu di hadapannya yang maha kuasa. Namong Chen juga mengungkapkan ekspresi terkejut yang jarang terlihat di wajahnya yang biasanya dingin.
Kemampuan pemuda berpakaian ungu ini masih di atas mereka bahkan setelah semua pertemuan hebat mereka. Sepertinya pertemuannya bahkan lebih baik. Namong Chen hanya tersisa dengan pikiran itu. Dia pikir pertemuannya hebat, tetapi dia tidak menyangka pertemuan pemuda berpakaian ungu itu akan lebih baik. Aku akan menyerahkannya kepada kalian berdua. Duan Lingtian menginjak lelaki tua berjubah hitam itu saat dia melepaskan energi 5 warna dari kakinya, menghancurkan semua energi yang naik di tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Meskipun dantian lelaki tua berjubah hitam itu terputus, kedalaman yang dia pahami masih ada di sana. Mendengar itu, mata Namong Yi berbinar, dan dia terbang ke Duan Lingtian. Dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata dengan dingin, "Sue Gui, aku yakin kamu tidak berpikir ini akan terjadi padamu hari ini." Pria tua berjubah hitam yang terbaring di bawah kaki Duan Lingtian mengalami kesulitan bernapas saat dia memohon kesakitan. "Namong Yi, tolong lepaskan aku bersedia memberikan semua yang aku peroleh dari tempat itu. Saya telah kehilangan basis kultivasi saya tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda sekarang." Petik 2. Bukankah benda-benda itu akan menjadi milikku setelah aku membunuhmu? Namong Yi menyeringai jijik dan menyerang lelaki tua berjubah hitam yang putus asa. Hidupnya berakhir begitu saja. Selanjutnya, Namong Yi mengambil cincin tata ruang dan fragmen kedalaman milik lelaki tua berjubah hitam itu dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian. "Terima kasih, Duan Lingtian. Jika bukan karena Anda, saya dan Namong Chen akan mati hari ini." Petik 2. Duan Lingtian tidak berdiri pada upacara dan meletakkan cincin tata ruang dan fragmen kedalaman sebelum dia mengangguk. Dia kemudian bertanya, "Seberapa baik kalian berdua mengenalku? Ayo kita cari restoran. Kita akan membicarakannya nanti," usul Namong Yi. Duan Lingtian mengangguk. Segera, Duan Lingtian dan saudara-saudara Namong berjalan ke sebuah restoran dan mendapatkan kamar pribadi di lantai 2. Mereka duduk di meja bundar di ruang pribadi. "Sebenarnya, kami tidak tahu banyak tentang Anda," kata Namong Yi setelah duduk. "Kami bertemu di Sekte 5 Elemen. Anda," Namong Yi dengan sabar memberitahu Duan Lingtian semua yang dia lakukan saat mereka berada di Sekte 5 Elemen. "Apakah itu membunyikan bel?" Namong Yi bertanya kemudian. "Aku tidak ingat." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengingat apa itu Woodpeak, siapa yang lebih tua dari Woodpeak atau Peak Master of Woodpeak. "Kami meninggalkan Sekte 5 Elemen dengan pemimpin sekte dan pergi ke harta rahasia Kaisar Bela Diri nanti. Anda memperoleh fragmen kedalaman di sana dan memberikannya kepada sekte," Namong Yi terus berbicara. "Kamu tidak kembali bersama kami setelah perjalanan ke harta rahasia Kaisar Bela Diri. Kamu pergi dengan temanmu, saya pikir kamu kembali ke kampung halamanmu," kata Namong Yi. "Kampung halaman?" Mata Duan Lingtian berbinar. "Apakah kamu tahu di mana kampung halamanku?" "Tidak ada ide." Namong Yi menggelengkan kepalanya, menyebabkan mata Duan Lingtian redup lagi. Dia pikir dia bisa mendapatkan kembali ingatannya di kampung halamannya. Namong Chen yang selama ini diam bertanya, "Bagaimana kamu kehilangan ingatanmu?" Itu adalah kesempatan langka baginya untuk berbicara. "Aku tidak terlalu yakin, kurasa jiwaku hancur." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia tahu jiwanya hancur dari Wang Ba, tetapi dia tidak dapat mengingat bagaimana caranya. "Nak, apa terburu-buru? Dengan kecepatan pemulihan jiwa Anda, itu hanya akan memakan waktu paling lama 1 tahun sebelum Anda benar-benar pulih. Pada saat itu, Anda akan menemukan semua yang ingin Anda ketahui." Suara Wang Ba bergema di kepala Duan Lingtian saat ini. Bab 1223, Pemilihan Murid dan Pengikut Kaisar Bela Diri. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. "Oh ya." Namong Yi memandang Duan Lingtian seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu dan bertanya, "Duan Lingtian, apa yang salah dengan energi asal yang kamu berikan sebelumnya? Mengapa itu hanya memobilisasi energi langit dan bumi dan membentuk 2 siluet mamut purba? Dantian saya lumpuh, dan baru pulih belum lama ini. Karena alasan ini, basis kultivasi saya saat ini hanya berada di tahap formasi inti tingkat pertama," jawab Duan Lingtian jujur. Kedengarannya sangat santai seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, dua saudara Namong tercengang. "Dantiannya lumpuh, dan dipulihkan lagi. Duan Lingtian, kamu tidak bercanda, kan? Anda benar-benar memulihkan dantian Anda setelah lumpuh?" Namong Yi bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan skeptis. "Kau tidak percaya padaku?"
Duan Lingtian bertanya ketika dia melihat betapa skeptisnya Namong Yi. Bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja ini terlalu tak terbayangkan, jawab Namong Yi. Bagaimana kalau aku melumpuhkan dantianmu dan mengembalikannya untukmu? Duan Lingtian bertanya sambil melihat dantian Namong Yi. Aku percaya, aku percaya. Saat Namong Yi mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia langsung panik. Dia langsung menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Dia tidak berani meragukan kata-kata Duan Lingtian lebih jauh. Atau setidaknya, dia tidak berani menunjukkan keraguan di wajahnya lagi. Dia takut Duan Lingtian benar-benar akan melumpuhkan dantiannya. Bahkan jika dantian seseorang benar-benar dapat dipulihkan, seseorang harus mengolah kembali basis kultivasinya. Sama seperti situasi Duan Lingtian saat ini, dia hanya berada di tahap formasi inti tingkat pertama. Dantianmu sudah lumpuh, tapi kamu masih bisa memobilisasi energi langit dan bumi dan membentuk siluet 5 naga hitam kuno, 6 kedalaman martial monark yang telah kamu pahami rata-rata berada di tingkat ke-8 atau di atas. Namong Chen bertanya, matanya berbinar saat dia melihat Duan Lingtian. Pemeran Fus Profundity Duan Lingtian sebelumnya memiliki 5 warna berbeda sehingga Namong Chen mengira itu adalah 5 Profundity yang berbeda. Adapun yang terakhir, tidak ada keraguan bahwa itu adalah SWOT Profundity. Aku tidak yakin, kurasa begitu, jawab Duan Lingtian sambil mengerutkan kening. Saya rasa begitu. Setelah mendengar ini, kedua Namong Brothers terdiam. Sebenarnya ada seseorang yang tidak tahu kedalaman apa yang telah dia pahami. Namun, saat mereka mengingat Duan Lingtian bahkan tidak mengingat namanya sendiri sebelum dia bertemu dengan mereka merasa nyaman lagi. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah kehilangan sebagian ingatannya. Duan Lingtian, ada banyak barang bagus di cincin tata ruang yang ditinggalkan oleh Sue Gui itu, kamu bisa melihatnya jika kamu punya waktu luang, Namong Yi mengingatkannya. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian mengeluarkan cincin tata ruang dan melakukan klaim kepemilikan darah di atasnya tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Setelah melakukan itu, dia melihat sekilas ke cincin tata ruang dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak buruk, aku bisa menggunakan banyak bahan obat di sini. Bagus. Namong Yi menganggukkan kepalanya sebelum dia terdiam lagi. Dari semua harta di dalam cincin tata ruang, orang ini hanya memperhatikan bahan obatnya. Secara alami, Namong Yi tidak tahu bahwa selain bahan obat, Duan Lingtian tidak tertarik dengan hal-hal lain yang terkandung dalam cincin tata ruang. Lebih tepatnya, dia tidak kekurangan itu. Misalnya, Duan Lingtian tidak tertarik sama sekali pada sejumlah besar batu asal bermutu tinggi, batu asal bermutu tinggi atau senjata roh dan pil kelas 1. Duan Lingtian tidak kehilangan ingatannya tentang hal-hal ini. Duan Lingtian, mengapa kamu datang ke sini? Namong Yi bertanya. Saya tidak tahu, setelah saya kehilangan ingatan saya sudah berada di sekitar tempat ini ketika saya bangun, jawab Duan Lingtian jujur, menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar ingin tahu apa yang telah kamu alami. Anda tidak hanya kehilangan ingatan, tetapi bahkan dantian Anda lumpuh. Beruntung dantian Anda dipulihkan dan pada akhirnya akan kembali normal di masa depan, gumam Namong Yi. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia sepertinya mengingat sesuatu lagi. Dia mengalihkan pandangannya yang membara ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri? Murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Setelah mendengar kata-kata Namong Yi, Duan Lingtian mengerutkan kening sebelum dia mengobrak-abrik ingatan apapun yang tersisa di otaknya. Segera setelah itu, dia menemukan apa yang dimaksud dengan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Secara alami, bagian dari ingatan ini adalah milik Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, murid langsung, murid, dan pengikutnya semuanya dicatat secara rinci. Bagaimanapun, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali telah mengambil banyak murid langsung, murid, dan pengikut selama kedua reinkarnasinya. Kedengarannya cukup menarik, Duan Lingtian berpendapat. Namong Yi dan saya akan pergi ke puncak Lingxuan untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang diadakan oleh Kaisar Bela Diri Lingxuan pada bulan Juli. Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Namong Yi menyarankan. Tentu, Duan Lingtian mengangguk. Karena dia tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya, lebih baik memiliki tujuan yang ditetapkan daripada berkeliaran tanpa tujuan. Selain itu, berdasarkan ingatan yang dia tinggalkan,
dia tahu bahwa Kaisar Bela Diri memiliki keterampilan yang mendalam dan sangat karismatik. Mungkin, dia akan dapat mengetahui dari mana dia berasal melalui Kaisar Bela Diri Ling Xuan atau sesuatu sebelum dia memulihkan ingatannya. Meskipun Wang Ba mengatakan ingatannya akan pulih sepenuhnya dalam waktu paling lama 1 tahun, dia tidak yakin dengan kredibilitas kata-kata Wang Ba. Lebih baik jika dia punya rencana cadangan. Jika saya bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri, saya harus menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri. Murid dan pengikut Kaisar Bela Diri biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Kaisar Bela Diri, apalagi meminta bantuannya, pikir Duan Lingtian dalam hati. Duan Lingtian juga belajar dari Namong Brothers alasan pria tua berjubah hitam itu mengejar mereka. Itu karena mereka bertiga telah menemukan pertemuan kebetulan yang sama. Pada akhirnya, lelaki tua berjubah hitam itu ingin mengambil semua barang miliknya. Itu sebabnya dia mengejar mereka. Jangan bilang hal-hal yang kalian berdua peroleh kurang lebih sama dengan item di dalam cincin tata ruang itu. Duan Lingtian bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Barang yang kami peroleh tidak sebagus miliknya, tapi semuanya hampir sama, jawab Namong Yi. Itu tidak sebagus item di cincin tata ruang. Saat Duan Lingtian mendengar ini, dia langsung kehilangan minat. Namong Yi tersenyum kecut seolah dia tahu Duan Lingtian tidak tertarik dengan barang yang mereka peroleh. Bagi kami, barang-barang ini cukup luar biasa. Namun, pertemuan kebetulan yang kami alami tidak dengan barang-barang ini. Barang-barang ini jauh dari sebanding dengan peningkatan kekuatan kita. Petik 2. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, kegembiraan yang hampir tidak bisa disembunyikan muncul di matanya. Memang, Namong Chen dan basis kultivasinya telah meningkat. Namun, dia tidak melanjutkan setelah dia melihat Duan Lingtian tampaknya tidak terlalu tertarik dengan pertemuan kebetulan mereka. Sepertinya pertemuannya yang kebetulan harus lebih besar dari kita. Namong Chen berpikir pada dirinya sendiri saat dia melihat wajah tenang Duan Lingtian. Jika bukan ini masalahnya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Duan Lingtian begitu tenang. Duan Lingtian dan dua lainnya untuk sementara tinggal di sebuah penginapan yang mereka temukan di kota saat mereka bersiap untuk berangkat ke puncak Ling Xuan dalam waktu 1 bulan. Puncak Ling Xuan akan dibuka untuk umum 6 bulan sebelum pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri dimulai. Dalam 6 bulan itu, siapapun yang ingin bergabung dengan seleksi dapat berkultivasi di puncak Ling Xuan. Secara alami, tempat itu sengaja disiapkan oleh Ling Xuan Peak untuk mereka kultivasi. Dalam 2 minggu berikutnya, Duan Lingtian tinggal di kamar tamu dengan tenang. Dia tidak meninggalkan ruangan sama sekali saat dia berkultivasi dengan tenang. 2 minggu kemudian, itu di sini, Duan Lingtian yang semula duduk di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya. Matanya menyala. Dia meninggalkan ruangan dan terbang menjauh dari kota di bawahnya. Sebelum dia pergi, dia tidak memberitahu saudara-saudara Namong sama sekali. Ketika dia mencapai daerah sepi di luar kota, awan gelap berkumpul dari semua tempat di atas kepalanya saat bergemuruh. Setelah awan bergemuruh untuk beberapa saat, sambaran petir bisa terlihat. Kamu telah pulih ke tahap penyulingan roh bawaan, atau tahap pengungsi void di benua awan, hanya dalam 2 minggu, wah, bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Suara kaget Wang Ba bergema di dalam kepala Duan Lingtian. Selama 2 minggu ini, Duan Lingtian yang mengolah kembali teknik berdaulat perang 9 naga telah meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat seperti roket sampai ke Void Praying Stage. Suara mendesing. Duan Lingtian melonjak ke langit dan melayang di udara saat dia menjawab dengan tenang, saya tidak tahu, saya merasa seperti setelah dantian saya pulih, kecepatan kultivasi saya juga menjadi lebih cepat. Keampuhan obat yang tersimpan di dantian Anda dari Mortal Shedding Pill adalah salah satu dari 2 alasan mengapa kecepatan kultivasi Anda begitu cepat, alasan lainnya pasti efek konstruksi setelah kehancuran, kata Wang Ba sebelum berhenti. Konstruksi setelah kehancuran, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia mengerti arti dari kata-kata itu. Aku benar-benar ingin tahu dari mana kamu mendapatkan Mortal Shedding Pill. Selain itu, ini adalah pil penumpahan fana yang tidak memiliki persyaratan prakonsumsi, renung Wang Ba. Biasanya, Mortal Shedding Pill hanya tersedia di Dao Martial Seinland. Itu sangat jarang muncul di benua fana. Selain itu, dalam kebanyakan kasus, pil penumpahan fana hanya dapat dikonsumsi oleh penggarap bela diri atau Dao yang telah memasuki tahap penumpahan fana.
Pembudidaya bela diri atau Dao di bawah tahap penumpahan fana akan meledak dari kemanjuran obat tirani. Ini adalah persyaratan prakonsumsi dari Mortal Shedding Pill, setidaknya seseorang harus memiliki basis kultivasi di tahap Mortal Shedding. Namun, pil penumpahan fana yang dikonsumsi Duan Lingtian tidak memiliki persyaratan ini sama sekali. Jika tidak, khasiat obat tirani dari Mortal Shedding Pill tidak akan muncul di tubuh Duan Lingtian sama sekali. Sudah kubilang, akulah yang membuatnya. Duan Lingtian menjawab dengan gelisah. Ledakan, begitu kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, sambaran petir jatuh dari langit. Itu adalah 69 kesengsaraan surgawi yang disebabkan oleh Duan Lingtian setelah dia membuat terobosan ke Void Praying Stage. Ini adalah kesengsaraan petir pertama. Namun, sebelum sambaran petir menghantam kepala Duan Lingtian, itu sudah dihilangkan oleh sinar pedang yang naik ke langit bahkan sebelum berhasil mendekatinya. Bab 1224, ini palsu. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Wah, bukan karena aku meremehkanmu, tetapi apakah kamu yakin kamu bisa memperbaiki pil penumpahan fana? Keraguan terlihat jelas dalam nada bicara Wang Ba. Percaya atau tidak, aku tidak peduli. Menurut ingatan yang tersisa, energi itu berasal dari pil yang disebut pil kelahiran kembali. Itu dibuat oleh saya, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh setelah dia menghancurkan sambaran petir pertama. Pil kelahiran kembali, apa yang kamu gunakan sebagai bahan aktif utama? Wang Ba bertanya lagi. Saya pikir itu disebut darah Scarlet Phoenix atau sesuatu, jawab Duan Lingtian setelah dia merenung sejenak. Apa, darah Phoenix merah? Wang Ba berseru sebelum dia melepaskan semburan caci maki. Wah, kamu benar-benar menyia-nyiakan Scarlet Phoenix Blood sedemikian rupa. Ayo. Anda harus tahu bahwa bahkan alkemis terburuk di tanah suci Dao Marsial dapat menggunakan darah Phoenix merah untuk memurnikan pil rudimen suci. Seorang alkemis yang lebih baik bahkan bisa menggunakan Scarlet Phoenix Blood sebagai bahan aktif utama untuk memurnikan pil kelas suci. Kamu benar-benar menggunakannya untuk memperbaiki pil penumpahan fana. Sungguh menyia-nyiakan pemberian dewa. Sungguh menyia-nyiakan pemberian dewa. Ketika Wang Ba berada di puncak omelannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan beberapa kalimat lagi padanya. Ini bukan tanah suci Dao Marsial. Selain itu, karena darah Scarlet Phoenix itu milikku, secara alami terserah padaku bagaimana aku ingin menggunakannya. Kamu masih belum cukup memenuhi syarat untuk menceramahiku, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Dapat dilihat dari kata-katanya bahwa dia tidak merasa sia-sia menggunakan darah Scarlet Phoenix sama sekali. Menurutnya, semua Dao Marsial Saint Land, Saint Rudiment Pill, Saint Great Pill atau sesuatu tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Dia hanya ingin mendapatkan kembali ingatannya secepat mungkin. Dia tidak peduli tentang hal lain. Tidak peduli apa, mereka semua item yang tidak berhubungan dengan dia. Wah, jika saya mengingatkan Anda lain kali ketika saya melihat Anda membuang bahan obat aktif yang langka lagi. Setelah mendengar kata-kata acuh tak acuh dari Duan Lingtian, Wang Ba mendengus sedih. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, nada suaranya dinaikkan beberapa nada lebih tinggi. Kau memang, jawab Duan Lingtian sebenarnya. Anda, Wang Ba langsung marah. Pada saat yang sama, dia mengutuk orang tua yang menamainya. Kenapa dia memberinya nama yang mudah disalahpahami? Anak laki-laki, saya ingin mengubah nama saya. Aku ingin mengganti namaku. Wang Ba sangat marah. Ubah saja jika kamu mau, kamu tidak perlu memberitahuku. Tidak peduli apa nama yang Anda ubah, saya akan tetap memanggil Anda. Lagi pula aku sudah terbiasa sekarang, Duan Lingtian menimpali. Saat Wang Ba mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia terdiam. Ledakan, petir lain menyambar lagi. Kesengsaraan petir kedua datang dengan marah, mengarah ke kepala Duan Lingtian. Namun, sekuat kesengsaraan petir, itu masih dihancurkan oleh sinar pedang samar ketika mendekati Duan Lingtian. Menggunakan energi asal tahap pengungkit kekosongan tingkat pertama dan kedalaman pedang panggung kaisar untuk melawan kesengsaraan surgawi 69 yang dihadapi seniman bela diri tahap pengungkit void tingkat pertama semudah melakukan aktivitas sehari-harinya. Hanya kedalaman pedang panggung kaisar saja yang setara dengan kekuatan dua naga hitam kuno. Duan Lingtian tiba-tiba mengambil inisiatif untuk memanggil Wang Ba. Apa? Wang Ba menjawab, kesal. Jelas dia masih tidak senang tentang masalah ini sebelumnya. Tidak peduli apa, dia masih pembangkit tenaga listrik Saint Stage di Dao Marsial Saint Land sebelumnya.
Sekarang dia bergantung pada orang lain untuk hidup, dia bahkan tidak memiliki wewenang untuk mengubah namanya sendiri. Tentu saja, bukan karena dia tidak bisa mengubah namanya. Namun, Duan Lingtian masih akan memanggilnya bahkan setelah dia mengubahnya. Tidak ada gunanya baginya untuk mengubah namanya dalam kasus itu. Selama 2 minggu ini, saya mendapatkan kembali sebagian ingatan saya lagi. Meskipun saya masih tidak dapat mengingat masa lalu saya ingat seseorang bernama Zisang. Dia tampaknya memiliki jiwa yang hidup di dalam tubuhnya juga. Setiap kali tanda api hitam muncul di antara alisnya, kekuatannya akan naik beberapa tingkat, dan suaranya juga akan berubah menjadi suara orang lain. Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia bertanya, apakah kamu bisa meningkatkan kekuatanku juga? Wah, hal-hal yang Anda sebutkan ini adalah teknik para penggarap iblis dengan basis kultivasi rendah. Jika penggarap iblis yang kuat seperti saya mencoba mengendalikan tubuh Anda secara paksa, tubuh Anda pasti akan hancur menjadi abu. Wang Ba mendengus. Kamu sebaiknya mengingat ini, bahkan jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, aku tidak akan bisa membantumu bahkan jika kamu mati. Justru karena inilah Wang Ba tidak mengambil kesempatan untuk memiliki tubuh Duan Lingtian ketika jiwanya ditekan oleh energi dari tablet segel iblis. Bahkan jika dia berhasil memiliki tubuh Duan Lingtian, tubuhnya tidak akan mampu menopang jiwanya. Jiwanya akan membutuhkan tubuh yang lebih kuat untuk mendukungnya. Namun, jiwa anak laki-laki ini tampak sedikit aneh, ketika jiwanya ditekan oleh energi sisa jiwa di dalam tablet segel iblis. Aku bisa merasuki tubuhnya dan membiarkan jiwanya berubah menjadi abu. Namun, saat ini, saya merasa bahwa bahkan jika saya menggunakan jiwa saya untuk menyerang jiwanya, kemungkinan besar saya tidak akan dapat memiliki tubuhnya, ada sesuatu dalam jiwanya yang tampaknya membuat jiwa saya takut padanya. Jika jiwaku mendekatinya, itu akan mulai bergetar dengan sendirinya, pikir Wang Ba dalam hati. Dia takut pada jiwa Duan Lingtian. Wang Ba, tentu saja, tidak tahu bahwa jiwa Duan Lingtian berasal dari dunia lain. Dunia itu disebut bumi. Setelah Duan Lingtian datang ke dunia ini, ada jiwa kaisar bela diri kelahiran kembali dan jiwa penggarap iblis, Dark Nether dari tablet segel iblis, yang ingin menghancurkan jiwanya. Namun, keduanya berubah menjadi debu tanpa kecuali. Karena pembatasan di dunia yang berbeda dan hukum yang berbeda, tidak ada jiwa yang bisa menggantikan jiwa Duan Lingtian. Secara alami, itu akan berbeda jika itu adalah serangan terhadap jiwa. Energi sisa jiwa di dalam tablet Devil Seal yang menekan jiwa Duan Lingtian dikenal sebagai serangan jiwa. Itu bisa menghancurkan jiwa Duan Lingtian dan membuatnya menghilang selamanya. Tidak bisakah jiwamu mengeluarkan serangan jiwa untuk membantuku? Duan Lingtian bertanya. Serangan jiwa juga merupakan serangan energi spiritual. Biasanya, hanya pembangkit tenaga listrik di tahap kaisar bela diri atau di atasnya yang bisa menguasainya. Secara alami, beberapa binatang iblis berbakat dapat menguasai serangan energi spiritual lebih cepat karena mereka memiliki garis keturunan yang mewariskan keterampilan jiwa. Keterampilan jiwa adalah serangan energi spiritual, dan serangan energi spiritual adalah serangan jiwa. Apa yang kamu tahu? Untuk mengeluarkan serangan jiwa, Anda membutuhkan tubuh sebagai pendukung. Saat ini, jiwaku dalam keadaan jiwa mengembara. Kecuali jika saya memaksa jiwa saya untuk berbenturan dengan sekuat tenaga, itu tidak akan memiliki kekuatan menyerang sama sekali, jawab Wang Ba, kesal. Bukankah itu berarti kamu sangat tidak berguna? Duan Lingtian bertanya dengan cemberut. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Wang Ba, maka Wang Ba pada dasarnya tidak berbeda dengan sampah baginya. Anak laki-laki, bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Tidak peduli apa, saya masih pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari Dao Martial Saint Land. Saya, dari nada suara Wang Ba, jelas dia akan membual tentang semua perbuatan mulianya. Yah, bukankah kamu disegel oleh Devil Seal Tablet pada akhirnya? Namun, hanya dengan satu kalimat dari Duan Lingtian, dia tidak bisa lagi melanjutkan kalimatnya. Bagaimana dia masih bisa melanjutkan? Wah, aku tidak akan berdebat denganmu. Wang Ba menjawab dengan marah. Duan Lingtian juga tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Wang Ba lagi saat dia terbang keluar. Setelah saya berkultivasi kembali ke Void Praying Stage, saya akhirnya bisa terbang lagi, meskipun origin energi saya masih lemah, kecepatan saya masih sangat cepat karena Fuse Profundity dan Sword Profundity saya. Duan Lingtian sangat senang tentang ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Detik berikutnya,
kesusahan petir ketiga hingga keenam turun berturut-turut, yang satu lebih kuat dari yang lain. Namun, ketika semua kesengsaraan petir mendarat di perisai cahaya 5 warna yang mengelilingi Duan Lingtian, mereka tidak meninggalkan bekas sama sekali. Seolah-olah mereka hanya membantu Duan Lingtian menggaruk gatalnya. Setelah melalui 6-9 kesengsaraan surgawi, Duan Lingtian kembali ke kota dan kembali ke kamarnya di penginapan. Dia terus berkultivasi setelah dia kembali ke kamarnya. Saat dia berkultivasi, dia tidak lupa untuk memahami Fus Profundity-nya dan mempelajari Sword Dao dari kata Sword untuk meningkatkan Sword Profundity-nya. Meskipun dia telah kehilangan sebagian ingatannya, dia tidak kehilangan ingatan tentang cara berkultivasi. Dengan bantuan khasiat obat pil kelahiran kembali dan rekonstruksi setelah kehancuran setelah Dantian Duan Lingtian disembuhkan, kultivasi ulangnya dapat menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Karena alasan ini, basis kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Di hutan batu yang hilang, sejak lelaki tua berjubah merah itu, Chi Huo, membawa Feng Tianwu pergi, Kaisar bela diri Shiki telah mempelajari tablet batu dengan sudut terkelupas di tangannya, mencoba menemukan rahasia di baliknya. Di sebuah rumah batu yang luas, Kaisar bela diri Shiki sedang duduk bersila di udara saat dia melihat tablet batu dengan sudut yang terkelupas. Dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar, hari itu, kekuatan pemuda berpakaian ungu itu bahkan tidak sebanding dengan Zhou Yi, tapi dia benar-benar mendapatkan kekuatan yang melampaui kekuatanku dengan bantuan tablet batu ini. Energi tablet batu ini pasti menyembunyikan rahasia. Sudah hampir sebulan, tetapi saya belum menemukan apa yang istimewa dari tablet batu ini. Jangan bilang aku tidak cocok dengannya. Ketika dia tenggelam dalam pikirannya, cengkeramannya mengendur dan loh batu itu jatuh. Hanya ketika itu hancur di tanah dengan tabrakan yang keras, dia akhirnya kembali ke akal sehatnya. Namun, saat dia melihat tablet batu yang jatuh di lantai, matanya menyipit dan wajahnya langsung menjadi gelap. Ada retakan halus yang muncul di loh batu. Itu meluas ke kedua ujung loh batu seolah-olah loh batu itu akan terbelah dua. Mustahil. Kaisar bela diri Shiki mengangkat tablet batu dengan mengangkat tangannya. Dia hanya mengerahkan kekuatannya sedikit sebelum tablet batu itu terbelah menjadi dua dengan retak yang keras. Itu palsu. Wajah Kaisar bela diri Shiki langsung berubah muram. Tablet batu itu palsu. Dengan kata lain, itu telah diubah oleh seseorang. Hari itu, ketika tablet batu itu masih berada di tangan pemuda berbaju ungu itu masih bisa melawan tombak roh kuasa Royal Grade di tangannya. Bagaimana itu bisa retak begitu mudah hanya dengan jatuh? Zhou Yi. Kaisar bela diri Shiki tidak perlu berpikir terlalu lama sebelum Zhou Yi muncul di benaknya. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk melakukan penipuan ini dan mengubah loh batu. Suara mendesing. Detik berikutnya, Kaisar bela diri Shiki menghilang dari dalam rumah batu ke udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan rumah batu tempat Zhou Yi tinggal. Setelah membuka pintu, dia menyadari bahwa itu benar-benar kosong. Apalagi ditutupi dengan lapisan debu. Bab 1225, Puncak Lingsuan tersembunyi di balik kabut. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Zhou Yi, beraninya kamu menipu tuanmu. Setelah melihat lapisan debu di rumah batu, jika Kaisar bela diri Shiki masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, maka semua tahun hidupnya akan sia-sia. Zhou Yi, murid langsung yang paling dia sayangi, telah menipunya dan melarikan diri dengan tablet batu misterius itu. Sepertinya bohong ketika dia memberitahu saya bahwa dia akan berkultivasi secara tertutup. Dia sebenarnya berencana untuk melarikan diri, sudah sebulan. Saya harap saya masih bisa menemukannya. Jika saya berhasil menemukannya, saya akan menunjukkan kepadanya konsekuensi dari menipu tuannya sendiri. Wajah Kaisar bela diri Shiki muram. Dia menghilang dari tempatnya saat matanya bersinar tajam. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan hutan batu yang hilang. Alasannya tidak lain adalah untuk mencari muridnya yang tidak tahu berterima kasih itu. Dia tidak akan mengharapkan ini terjadi di masa lalu. Kaisar bela diri Shiki meninggalkan hutan batu yang hilang untuk mencari Zhou Yi. Adapun apakah dia akan dapat menemukannya atau tidak, itu akan tergantung pada keberuntungannya, kemampuannya, dan apakah Zhou Yi telah bersembunyi dengan baik. Di bagian selatan tanah dalam, dekat puncak Lingtian, dua sosok merah menyala berdiri di sana.
Seorang pria tua berjubah merah dan seorang wanita berpakaian merah berdiri berdampingan. Tanda-tanda kelelahan terlihat di wajah wanita yang sangat cantik dan lembut itu. Gadis Tianwu, kami telah mencari di seluruh area sekitar, tetapi kami masih tidak dapat menemukan kakak Duan milikmu. Saya kira dia pasti telah pergi ke tempat lain, kata lelaki tua berjubah merah itu. Kalau begitu aku akan mencarinya di tempat lain. Wanita itu memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Seolah-olah dia tidak akan beristirahat sampai dia menemukan kakak Duannya. Mari berharap kita akan menemukannya dalam 2 bulan ke depan. Pria tua berjubah merah itu tidak keberatan dengan hal ini. Pria tua berjubah merah itu tidak lain adalah Chi Huo, dan wanita berpakaian merah itu adalah Feng Tianwu. Feng Tianwu telah mencari Duan Lingtian selama sebulan sekarang. Dengan bantuan Chi Huo, dia pergi ke banyak tempat di sisi barat dan utara tanah dalam 1 bulan ini. Apa yang tidak diketahui Feng Tianwu adalah orang yang dia cari sebenarnya berada di tempat yang dekat dengan pusat tanah dalam. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 sosok menjulang ke langit di utara kota sebelum menghilang di cakrawala. 3 pemuda terbang dalam garis lurus di atas awan dan kabut. Duan Lingtian, Anda benar-benar telah berkultivasi kembali ke Void Praying Stage hanya dalam sebulan. Seorang pemuda berpakaian merah menatap seorang pemuda berpakaian ungu dengan keheranan di wajahnya. Tahap pencongkel Void. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak membenarkan atau menyangkal pernyataan itu. Tahap pencongkelan Void, itu 2 minggu yang lalu. Ketika kamu memasuki Void Praying Stage lagi, apakah kamu harus menjalani 6-9 kesengsaraan surgawi lagi? Pemuda berbaju merah itu bertanya. Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk. Kamu belum melewati itu. Pemuda berpakaian merah itu bertanya lagi. Saya telah, beberapa waktu lalu, jawab Duan Lingtian. Pemuda berbaju merah dan pemuda berbaju biru langsung tercengang. Pemuda berbaju merah dan berbaju biru tidak lain adalah Nangong Yi dan Nangong Chen. Mereka bepergian bersama Duan Lingtian ke puncak Lingxuan untuk bergabung dengan seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang dipegang oleh Kaisar Bela Diri Lingxuan. Nangong Yi tersentak. Dia akhirnya bertanya, Duan Lingtian, maksudmu, kamu sudah berkultivasi kembali ke Void Praying Stage beberapa waktu lalu? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Sudah berapa lama itu? Nangong Chen akhirnya membuka mulutnya. 2 minggu yang lalu, kurasa, jawab Duan Lingtian. Saudara-saudara Nangong segera bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Aneh. Pikiran yang sama muncul di benak mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Menerobos dari tahap formasi inti tingkat pertama ke tahap pencongkelan Void hanya dalam 2 minggu, Duan Lingtian, kau benar-benar monster. Nangong Yi merenung. Meskipun Nangong Chen tidak mengatakan apa-apa, orang bisa tahu dia setuju dengan Nangong Yi dari pancaran matanya. Nangong Yi menarik napas dalam-dalam untuk mempersiapkan dirinya secara mental sebelum dia bertanya, Duan Lingtian, Anda telah menembus ke tahap pencongkelan Void 2 minggu yang lalu, jangan bilang Anda sudah memasuki tahap inisiasi Void atau Void Interpretation Stage sekarang. Kali ini, Duan Lingtian hanya memberinya senyum misterius dan tidak menjawabnya. Setelah melihat ini, Nangong Yi tidak menekan masalah ini lebih jauh meskipun dia penasaran. Dia tahu Duan Lingtian tidak ingin menjawabnya. Pada saat kita mencapai puncak Lingxuan, kita akan dapat melihat banyak raja bela diri dari seluruh penjuru benua. Jika kita ingin berhasil menjadi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri Lingxuan, kita hanya dapat menggunakannya sebagai pijakan, batu untuk naik ke posisi tinggi. Hanya dengan begitu kita bisa menunjukkan bakat kita. Antisipasi Nangong Yi berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan saat dia berbicara. Puncak Lingxuan, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya terdengar olehnya saat dia menyipitkan matanya. Akan menjadi yang terbaik jika aku bisa mendapatkan kembali ingatanku dalam setahun. Jika saya tidak bisa, saya harap Kaisar Bela Diri Lingxuan memiliki cara untuk membuat saya mendapatkan kembali ingatan saya. Petik 2. Meskipun dia telah kehilangan sebagian besar ingatannya, ingatan yang tersisa sepertinya memberitahu dia bahwa Kaisar Bela Diri adalah makhluk tertinggi dan tertinggi di benua awan. Hampir tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Secara alami, ini hanya jika mereka ingin melakukannya. Waktu terus berlalu dengan tenang. 3 hari kemudian, saudara-saudara Nangong sengaja memperlambat kecepatan mereka. Duan Lingtian juga melambat. Duan Lingtian, Lingxuan Peak tepat di depan, kata Nangong Yi kepada Duan Lingtian sambil menunjuk ke depan.
Saat Duan Lingtian mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Itu sangat berkabut, orang hampir tidak bisa melihat apapun di baliknya. Puncak Lingxuan tersembunyi di balik kabut. Ya, Namong Yi mengangguk. Dikatakan bahwa Lingxuan Peak selalu tersembunyi di balik kabut sepanjang tahun. Kecuali jika Anda sudah tahu di mana puncak Lingxuan berada, sulit untuk menemukan lokasinya. Biasanya, puncak Lingxuan dijaga ketat, dan ada banyak pengikut kaisar bela diri yang berpatroli. Sangat sulit bagi orang luar untuk masuk tanpa izin, namun, karena perekrutan murid dan pengikut kaisar bela diri yang dipegang oleh Lingxuan Peak, mereka mengizinkan orang luar untuk datang kali ini. Secara alami, kita masih harus mengikuti aturan mereka dan pergi ke tempat yang telah mereka atur sebelumnya meskipun kita diizinkan masuk, Namong Yi perlahan menjelaskan. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sama seperti Duan Lingtian dan dua lainnya mendekati kabut tebal, suara angin bersiul bergema dari sisi kiri depan mereka. Suara itu semakin dekat dan dekat. Segera setelah itu, mereka bertiga melihat 5 sosok bergerak ke arah mereka. Para pendatang sepertinya tidak memiliki niat baik. Jangan bilang mereka perampok, Duan Lingtian bergumam. Dalam ingatannya, ada banyak seniman bela diri yang akan menghalangi jalan orang dan merampok mereka di benua awan. Mereka biasanya dikenal sebagai perampok. Ketika mereka berlima mendekat, seorang pemuda yang tampak seperti pemimpin kelompok itu memandang Duan Lingtian dan dua lainnya dengan mata cerah. Duan Lingtian, sepertinya kamu benar. Namong Yi tersenyum kecut. Dia tidak takut pada perampok biasa. Namun, dia tidak bisa tidak takut pada para perampok di sekitar puncak Lingxuan. Berita tentang perekrutan murid dan pengikut kaisar bela diri oleh puncak Lingxuan telah lama menyebar, dan banyak orang tahu tentang ini. Karena kelima perampok itu berani merampok orang-orang seperti mereka yang lewat, itu berarti mereka kuat dan percaya diri dengan kekuatan mereka. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Detik berikutnya, 5 perampok dengan pria muda yang memimpin tiba di depan Duan Lingtian dan dua lainnya. Ketika mereka berhenti, 5 hembusan angin bertiup ke arah Duan Lingtian dan dua lainnya, menyebabkan jubah mereka berkibar keras di udara. Pria muda yang memimpin kelompok itu melirik Duan Lingtian dan dua lainnya dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, serahkan cincin tata ruangmu, dan kamu akan hidup. Kamu akan mati jika tidak menyerahkannya. Nada suaranya tidak menimbulkan argumen. Pemuda itu tampak baru berusia sekitar 35 tahun. Sepenuhnya berpakaian hijau, dia tampak biasa kecuali matanya yang cerah yang membuatnya tampak seolah-olah dia akan melahap seseorang. Jelas sekali pemuda berbaju hijau itu adalah pemimpin kelompok perampok ini. Wajah Namong Yi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam, jika Anda ingin kami menyerahkan cincin tata ruang kami, Anda setidaknya harus menunjukkan kepada kami kekuatan Anda kan? Kalau tidak, bagaimana kami tahu jika Anda bukan hanya domba di kulit serigala? Petik 2. Sepertinya kalian semua tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti matimu. Setelah mendengar kata-kata Namong Yi, mata tajam pemuda berpakaian hijau itu bersinar terang. Energi asal di tubuhnya tiba-tiba berubah kacau tanpa peringatan sebelum berubah menjadi energi multiwarna. Tepatnya, energi asalnya digabungkan dengan banyak kedalaman sehingga fenomena seperti itu terjadi. Suara mendesing. Energi langit dan langit berputar di atas langit saat fenomena langit dan bumi berangsur-angsur memadat. Pertama, siluet naga hitam kuno muncul, diikuti oleh 2000 naga bertanduk kuno. Setelah melihat ini, kengerian segera muncul pada saudara-saudara Namong. Namong Yi bahkan berteriak kaget, tahap marsial monark tingkat N9. Hanya dengan energi asalnya saja, dia bisa memobilisasi energi langit dan bumi dan membentuk fenomena langit dan bumi seperti itu. Ini adalah indikator tahap marsial monark tingkat ke-9. Tidak banyak perampok di tahap marsial monark tingkat ke-9 di seluruh benua awan, namun, mereka sekarang muncul di depan mata mereka. Untuk sesaat, dua bersaudara Namong merasa mereka benar-benar tidak beruntung. Suara mendesing. Fenomena langit dan bumi tidak berhenti sampai di situ. Saat energi langit dan bumi di atas terus berputar, 3 siluet naga hitam kuno lainnya muncul di atas langit bersama dengan 1000 siluet naga bertanduk kuno. Tanpa senjata roh, dia bisa melepaskan kekuatan 4 naga hitam kuno dan 3000 naga bertanduk kuno. Di antara Raja Bela Diri tingkat ke-9, kehadiran seperti itu dapat dianggap sebagai salah satu yang kuat. Paling tidak,
Ingin menjadi murid kaisar bela diri dengan kekuatan seperti itu sudah lebih dari cukup. Tentu, itu berkaitan dengan murid kaisar bela diri biasa. Meskipun kekuatan seperti itu dianggap baik, itu masih sedikit kurang jika seseorang ingin menjadi murid langsung kaisar bela diri. Tanpa senjata roh apapun, dia sudah bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Jika dia menggunakan senjata rohnya, maka sebelum Namong Yi bisa menyelesaikan pikirannya, matanya langsung menyipit. Ini karena dia melihat kilatan bayangan di depan matanya. Detik berikutnya, siluet yang familiar muncul di depan pemuda berpakaian hijau yang merupakan pemimpin para perampok. Duan Lingtian, Namong Yi masih linglung. Pemuda berpakaian hijau itu masih memiliki ekspresi puas diri di wajahnya setelah dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menunjukkan fenomena langit dan bumi ketika Duan Lingtian melintas dan muncul tepat di hadapannya. Kekuatan Fus dan Sword Profundities meledak seketika. Sebelum pemuda berpakaian hijau itu menyadari apa yang terjadi, Duan Lingtian telah muncul di hadapannya dengan kekuatan yang setara dengan 5 naga hitam kuno.